Halo semuanya, selamat datang di channel ini dan semoga kalian selalu sehat dan murah rezekinya. Kali ini kita kedatangan item baru lagi nih, namanya keyboard membran Rainbow Lightning AX320G. Jadi ketika jalan-jalan ke toko komputer beberapa waktu yang lalu, saya berniat untuk membeli keyboard yang ada tombol multimedianya. Terus staf tokonya ngerekomendasiin keyboard ini nih. Dari keterangan stafnya, keyboard ini tuh enak banget buat dipakai ngetik dan bermain game. Plus ada tombol multimedianya. Dan seperti apa saja fiturnya? Langsung saja check it out. Oke, pertama kita beralih ke material. Untuk materialnya sendiri, body keyboard ini terbuat dari metal dan ini sudah pasti solid banget. Di bagian depan ini didominasi oleh warna hitam. Untuk tombolnya sendiri ini terbuat dari plastik, namun di dalam tombol ini sudah menggunakan karet. Jadi untuk kenyamanan mengetik, keyboard ini jawara dan tidak terlalu berisik tentunya. Sementara di bagian belakangnya ini terlihat agak kurang rapi menurut saya karena ada banyak baut gitu. Untuk bagian belakangnya sendiri juga sudah terbuat dari metal berwarna silver. Dengan material metal seperti ini, feel solid dan tidak murahan, sangat melekat pada keyboard ini. Di sudut atas dan bawah pada keyboard ini juga sudah memiliki karet penyangga sehingga membuat keyboard ini akan terasa lebih mantap ketika berada di atas permukaan. Ya intinya sih ini biar nggak gerak-gerak lah. Jika kita lihat ke atas, di sini ada lubang yang berfungsi sebagai tempat untuk menaruh handphone. Jadi handphonenya dimasukin ke dalam sini, tapi karena handphonenya sedang saya pakai untuk merekam, jadi saya pakai sticky note aja sebagai contohnya. Nah, jadi menaruhnya seperti ini. Fitur kedua yang dimiliki keyboard ini adalah adanya lampu indikator. Di sini ada indikator caps lock dan numlock juga. Pada bagian atas belakang, keyboard ini juga agak tebal, jadi saya rasa ini fungsinya untuk kebutuhan ergonomis. Jadi ketika diletakkan di atas meja, posisi keyboard ini akan sedikit mengangkat untuk memudahkan mengetik. Namun posisinya tidak terlalu tinggi sehingga secara ergonomis keyboard ini masih kurang. Adapun kabel yang digunakan juga sudah menggunakan nilon, jadi jika kabelnya ditekuk-tekuk, setidaknya ini akan jauh lebih aman daripada keyboard yang menggunakan kabel plastik. Keyboard ini juga memiliki fitur RGB yang bisa diatur kecepatannya. Ingat ya, kecepatan bukan tingkat kecerahan. Jadi untuk mengatur kecepatannya sendiri cukup menekan tombol Fn dan tombol page down untuk melambatkan dan page up untuk meningkatkan. Sementara untuk mematikan fitur RGB-nya, kalian cukup menekan tombol dengan lambang cahaya di sebelah sini. Karena ini keyboard gaming, jadi keyboard ini sudah dilengkapi fitur anti-ghosting dan tentu saja Winlock key. Untuk kekuatan sudah tidak perlu diragukan lagi, jadi keluarkan saja cakra kalian. Oh yeah! Untuk kebutuhan multimedia sendiri, keyboard ini juga sudah memilikinya, tapi untuk menggunakannya kalian harus menekan tombol Fn dan tombol multimedianya. Jadi nggak bisa langsung gitu ya. Untuk tombol multimedianya sendiri, di sini terdapat tombol music, volume down, volume up, mute, stop, playback, play pause, play next, email, home, dan kalkulator juga. Kesimpulannya, secara keseluruhan keyboard ini sudah terbilang cukup oke. Fitur-fitur yang ditawarkan pun menarik dan material yang digunakan berbahan metal, dan ini adalah nilai plus untuk keyboard ini. Sementara untuk kekurangannya, fitur ergonomis stand up keyboard ini itu tidak terlalu berasa ya. Jadi jika ditaruh di permukaan yang rata, posisi tangan kita ketika mengetik akan terasa begitu flat. Selain itu, meskipun keyboard ini sudah dilengkapi tombol multimedia, namun kita harus menekan tombol Fn untuk bisa menggunakannya. Jadi menurut saya ini kurang praktis, karena di keyboard-keyboard lain dengan harga segini, fitur multimedia ini bisa berdiri sendiri tanpa harus menekan tombol Fn. Untuk saingan keyboard ini sendiri ada Funtech P31 dan Logitech K200. Untuk keyboard ini sendiri datang dengan paket combo. Jadi ketika kalian membeli keyboard ini, kalian akan mendapatkan mouse gratisnya. Nah, untuk mouse-nya akan saya review di video berikutnya. Harga dari keyboard ini sendiri adalah 145.000. Jadi ketika kalian membeli keyboard ini, kalian sudah mendapatkan mouse. Jadi 145.000 itu sudah termasuk mouse. Oke, mungkin sekian saja dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini dan semoga ini bisa menjadi referensi buat kalian. Sampai jumpa di video berikutnya dan jangan lupa share ke teman-teman kalian kalau ini bermanfaat. Dan tentu saja, oh yeah!